Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Farisi. Senang sekali sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik 8 Januari 2024. Dan sore ini kita akan membahas, tema kita adalah tentang permasalahan penerimaan P3K di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan adalah Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, ada Bang Saiful Roswandi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, Bung Farizi. Terima kasih ya, sudah sama-sama hadir di studio TVRI dan nanti banyak kita berbincang memberikan edukasi dan informasi bagi masyarakat. Boleh. Narasumber yang kedua ada Bang Fadli, Dr. Fadli Sudira. Beliau adalah Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam. Selamat sore pemeriksa TVRI Jambi dimanapun berada dan juga Bung Farisi, selamat sore. Ya, terima kasih Bang Fadli juga sudah hadir di studio TVRI. Dan pemirsa, seperti kita tahu bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota sedang menyelenggarakan seleksi ASN khususnya P3K yang ada di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dan di beberapa daerah banyak sekali terjadi dugaan kecurangan dan banyak aduan yang dilayangkan kepada Ombudsman maupun ada yang mengadu juga ke wakil rakyat yang ada di DPRD Provinsi Jambi. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya polemik ini bisa terjadi dan apa kira-kira nanti solusi yang bisa diberikan kepada dari dua narasumber ini untuk memberikan informasi bagi masyarakat. Saya ke Bang Saiful Roswandi terlebih dahulu. Bang Saiful, kalau kita bicara data, sebenarnya ada berapa aduan yang masuk? Ini hitungannya termasuk sangat banyak atau bagaimana? Ya, dialog kemarin saya rilis tentang aduan yang masuk ke Ombudsman sudah 260. Sekarang hari ini tadi pagi saya gelar rapat berkala evaluasi setiap Senin itu sudah masuk 340 aduan laporan masyarakat dan semua itu tentang konflik dan sengketa P3K, seleksi P3K. Dari 340 itu ada 99%, 335 laporan itu hanya dari Kabupaten Kerinci. Oke. Dari daerah lain cuma satu-satu, Bang. Itu yang sudah masuk ke Ombudsman. Oke, baik. Nah, mayoritas apa yang diadukan, Bang Saiful? Seluruh laporannya itu para pelapor dia lebih komplain terhadap hasil seleksi yang telah dilakukan oleh daerah yang bersangkutan. Khususnya misal kalau di Kerinci, dia mempertanyakan tentang hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi daerah berhubungan dengan seleksi kompetensi teknis tambahan yang mereka lakukan. Jadi ternyata pada rekrutmen P3K kali ini di 2023 itu setelah seluruh peserta mengikuti cek ujian di BKN, ada memang di Permen Pan RB itu nomor 14 2023 memberi formasi khusus untuk setiap daerah boleh atau dapat mengambil 30%. Dari seluruh Indonesia, 540 kabupaten kota yang melakukan rekrutmen P3K, hanya ada 60 instansi dan hanya ada 54 kabupaten dan 5 kota se-Indonesia yang ngambil porsi itu. Artinya sebenarnya dibuka memang peluang. Memang dibuka, dapat. Dia opsional itu, pilihan. Dia bukan wajib. Artinya silakan kalau daerah mau. Kalau tetapi sebagian besar seluruh daerah di Indonesia tidak melakukan SKTT itu. Hanya ada 54 kabupaten kota yang saya maksud tadi. Kalau di Jambi hanya ada 3 daerah. Hanya di Kerinci, Sungai Penuh dan Batanghari. Yang lain dia tidak mengambil SKTT. Tentu akan timbul pertanyaan. Mengapa ada yang mau mengambil seleksi kompetensi teknis tambahan dan mengapa ada yang tidak? Sementara yang menjadi persoalan hari ini, ia malah mengambil. Jadi permasalahan, artinya ada persoalan di situ tentang SKTT yang dimaksud. Nah, sebenarnya prosesnya berarti ada 2 ya. Berarti seleksi yang di tingkat nasional lewat computer assessment test yang diselenggarakan oleh BKN. Berarti itu semuanya murni panitia BKN. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua yang ada tambahan opsional tadi ada seleksi tambahan lah kira-kira. Nah, itu panitianya siapa?
Itu Panselda ditunjuk oleh panitia seleksi daerah. Itu terdiri dari mulai dari ada BKD unsurnya situ, ada dinas pendidikan. Oh, oke. Ada unsur siapa yang mau ditunjuk ya. Tapi itu yang menjadi komponen unsurnya tergantung dari formasi. Mungkin ada yang dari teknis, ada yang dari kesehatan, tergantung dari panitia seleksi daerah itu sendiri. Oke, Bang Ruswandi, Bang Saiful, berarti ada 2 kali tes. Artinya ini yang lolos CAT harus dites lagi atau bagaimana itu, Mas? Jadi begini, kalau yang dari tadi kami gelar, setelah mereka mendapat nilai sertifikat yang dikeluarkan oleh BKN, kelar itu dari 4 komponen yang dinilai, mulai dari persoalan manajerial sosial dan kultural, mulai dari wawancara, mulai dari potensi tes teknis, keluarlah dari BKN. Rata-rata mereka ratusan, 500, ada yang 400 sekian selama. Oke, itu tes pertama ya. Oke. Clear di situ. Dari komponen itu ternyata khusus di bagian item nilai teknis itu ditarik oleh pihak panitia seleksi daerah. Itulah yang menjadi pedoman untuk dilakukan seleksi teknis tambahan dari nilai itu. Dari nilai BKN tersebut dia tarik untuk menjadi nilai SKTT dan itu dibobotkan menjadi 70%. Contoh, kalau dia 500 dapat di BKN teknisnya, ditarik ke SKTT dan menjadi 70%. Dikali 70% dulu. Ya, bobot nilainya menjadi 70%. Memang jadi berkurang kan? Ya. Lalu kemudian setelah bobot nilai sebanyak itu, ada lagi lalu pertanyaannya bagaimana seleksi SKTT itu dilakukan? Kalau menurut petunjuk, memang ditunjuk lagi ada tim penguji dari BKD ataupun dari Diknas, ditunjuk lagi. Ada 1 atau 2 orang. 1 dari BKD, 1 dari... Artinya misalnya yang lolos 100 nih, dengan semua formasi. Itu semua formasi ada tes tambahan? Atau hanya formasi tertentu? Itu yang dipertanyakan oleh peserta hari ini. Ternyata, kalau dari aturan main, itu kelar. Jelas ada petunjuk secara teknis segala macam. Problem fakta di lapangan, peserta, publik tidak tahu. Ini bagaimana tata tertib tahapan segala macam, apa yang dinilai, bagaimana menilai, kapan menilai, tahap apa. Inilah yang menjadi protes teman-teman, terutama peserta di Kerinci, mempertanyakan itu. Kok muncul ujuk-ujuk hasil nilai dari SKTT? Mereka timbul pertanyaan, kapan ini SKTT? Kapan kami dinilai? Kapan seleksi ini dilakukan? Ini yang menimbulkan tidak ada transparansi. Tidak ada transparansi sampai hari ini yang diketahui oleh peserta. Jangankan transparansi, mereka saja sebagai peserta tidak tahu. Ini kapan ini? Kok kami kemarin chat nilai 560 setelah terbit setelah dilakukan SKTT menjadi 350. Ini gimana ini bisa berkah? Itulah yang menjadi polemik hari ini. Berarti di awal di daerah yang bermasalah tadi tidak diinformasikan bahwa ada 2 tes ya. 1 tes ini, kalau sudah selesai nanti ada tes ini. Jadwalnya tanggal sekian gitu ya, normalnya ya. Berarti tidak ada informasi pengumuman seperti itu. Tidak ada pengumuman, tidak jelas kapan tahapan, kapan dilakukan tes yang dimaksud. Yang berikut yang paling jelas harus kita kritisi dan kita pertanyaan adalah ini mengapa mengambil porsi itu? Ada daerah Kerinci, Sungai Penuh dan Batanghari, ini kenapa mau mengambil porsi itu? Harus ada seleksi tambahan maksudnya? Iya, mengapa harus mengambil seleksi tambahan SKTT? Pertanyaannya, sebanyak daerah se-Indonesia tidak mengambil itu, lalu Anda mengambil. Contoh salah satu itu Kabupaten Mandiali Natal. Mengambil SKTT, masuk penjara semua kadisnya. Hari ini? Iya. Itu gara-gara mengambil porsi SKTT yang dimaksud. Tentu dengan ada contoh daerah seperti itu jadi pertanyaan nih, daerah lain. Ini daerah Kerinci, apa motifnya? Motifnya apa? Maksudnya gitu apa? Ya kan? Daerah lain nggak ada yang mau ngambil, dia cukup mengikuti standar nilai yang dikeluarkan BKN, lalu Anda mengambil. Pertanyaan yang paling ingin kami tahu, publik ingin tahu adalah apa dasar pertimbangannya? Mau apa Anda? Dan sudah dikonfirmasi itu. Itu yang besok saya harap, saya sudah undang Pak Bupati, PJ Bupatinya, saya minta beliau datang menjelaskan dasar pertimbangan pertama dulu. Mengapa SKTT itu atau porsi itu diambil lalu dilakukan, itu bagaimana harus dijawab. Teknisnya? Baik secara regulatif maupun secara akademik. Contoh misal, kalau mereka beralasan ya kami butuh sumber daya manusia yang baik. Kalau begitu, bayangkan ada teman peserta lulus tesnya itu nilai tertinggi Bang, 600. Wah, itu hampir kaum lot itu 600-an. 3 besar. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Di SKTT nggak lolos. Makanya jadi unik juga ini
ada orang dites secara nasional hebat, lalu kembali ke daerah jadi jadi turun Iya, potensi. artinya Nah, ini jadi tidak ada pertanyaan. transparansi. Oke, satu lagi sebelum ke Bang Fadli. Dari 3 kabupaten yang menyelenggarakan seleksi tambahan, Kerinci, Sungai Penuh, dan Kabupaten Batanghari. Tadi kan yang paling banyak di Kerinci ya? Kerinci. Sungai Penuh bagaimana, Batanghari bagaimana? Kalau Sungai Penuh hari ini memang tadi saya dengar laporan yang masuk belum masuk banyak karena mereka terhalang kemarin yang Banjir. transportasinya tidak bagus untuk datang ke Jambi. Oke. Informasi terakhir ada sekitar 89 laporan yang mau diantar ke Ombudsman. Baru yang masuk melalui WA hanya ada 1 baru. Oke. Tapi sisanya katanya mau disusul dan mau diantar langsung menunggu transportasi lebih lancar. Oke, Batanghari? Kalau Batanghari ini yang saya perhatikan menarik ini, dia juga melakukan SKTT tapi tidak ada satu peserta pun yang komplain. Apa memang Objektif. objektif, apa memang peserta tidak tahu, apa sudah pasrah, itu saya belum melihat. Oke. Yang heboh, Tebo juga, Bang? Tebo benar heboh, tapi Tebo itu PJ-nya itu langsung bersikap bila mana mengetahui ada isu atau wacana atau ada gugatan masyarakat publik terhadap dugaan peserta yang lolos itu dengan indikasi kecurangan dan manipulatif. Mereka tidak melakukan SKTT, tapi ada yang lolos Ya. dengan cara manipulatif. Memang Oh, petunjuk ya. teknisnya mengatakan kalau dari Berarti yang curang Kepemdikbud, pesertanya? setiap peserta yang curang, yang syaratnya manipulatif, yang diduga tidak memenuhi segala macam syarat yang ditentukan, memang mereka bisa digugurkan. Mereka boleh pilih mengundurkan diri atau dicoret. Oh, Nah, oke. Tebo ngambil sikap itu. Saya apresiasi untuk PJ Tebo. Yang untuk PJ sama-sama PJ nih, PJ Ya. Bupati Kerinci inilah yang saya berharap dia sebagai penanggung Oke. jawab itu untuk bersikap dalam konteks ini. Berarti konteks Tebo tidak ada seleksi tambahan, tapi yang terjadi kecurangan adalah kecurangan dari si peserta. Ya, Tapi harus ditelusuri juga. Ini Ya. dapat dari mana nih peserta bisa ngotak-ngatik ini ya? ya karena ini kan peserta yang ikut ini kan dia terpublikatif, Pak. Kita tahu kalau Bung Farizi ikut, saya tahu siapa Bung Farizi. Iya. Ini Berapa tahun kerjanya, berapa masa tahun kerjanya. ijazahnya apa. Oke. Lalu ujuk-ujuk besok keluar nomor lolos. Ya saya harus pertanyakan itu gitu. Baik, Om Fadli sebagai Ya. wakil rakyat, dengan banyaknya kejadian seperti ini, ada aduan juga, kemudian mendengar, apa responnya? Yang jelas Bung Farisi sebagai wakil rakyat hari ini tentu saya sangat prihatin tentang terjadinya kezuliman di Kabupaten Kerinci tentunya ya. Itu kebetulan dapil saya. Oke. Yang jelas selaku pengawasan, saya berada di DPRD Provinsi Jambi sebagai Ketua Komisi 4 membidangi pendidikan. Tentu kita mengawasi kinerja daripada pemerintah provinsi. Ya. Nah, ini kan terbalik ini, terjadinya di bawah. Di kabupaten kota. Ya, di kabupaten dan kota yang kewenangannya murni 100% adalah Provinsi anggota sebenarnya DPRD di daerah dan juga membuka seleksi P3K sebenarnya. yang di provinsi lebih banyak lagi. Di daerah untuk GTK, guru dan ketenaga pendidikan untuk Kabupaten Kerinci ada sekitar 500. Kita di provinsi lebih banyak, 1.700. Tapi tidak ada masalah maksudnya. Tidak ada persoalan. Karena apa? Karena dari awal saya selalu menyuarakan bagaimana hak-hak kawan-kawan yang akan mengikuti seleksi P3K ini benar-benar diberikan haknya dan kesempatan yang sama begitu. Oke. Tidak ada manipulasi data di sini. Memang mereka di atas rata-rata di atas 3 tahun untuk mengabdi secara honorer ya. Dan mereka mendapatkan kesempatan tes. Anehnya di Kerinci ada yang tidak tidak pernah honor tapi dia lulus. Aneh lagi nih, ini makanya kalau saya menilai seorang penyakit ini di Kerinci ini penyakitnya luar biasa ini, sudah komplikasi ini. Harus diamputasi. Harus diamputasi, nggak bisa enggak. Oke, Bang Fadli, Bang Fadli kan punya akses lah ya, artinya bisa juga menelpon, bisa juga tidak harus datang ke sana gitu ya, untuk mengkonfirmasi, juga punya jaringan di sana dari segi birokrasi. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Tadi pertanyaan misalnya kenapa kemudian pemerintah daerah Kabupaten Kerinci mengambil opsi untuk melakukan seleksi tambahan? Banyak kejanggalan di sini, Pak Bung Farisi. Pertama, di penerimaan P3K ada teknis, ada medis, ada GTK, guru dan ketenaga pendidikan, yaitu SMP dan TK, SD, dan SMP. Itu kewenangan mereka di daerah. Ya. Teknis dan medis ini tidak ada permasalahan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan seperti yang dikatakan oleh Bung Saiful Roswandi tadi. Tidak ada SKTT di sini. Apa yang ada di nilai CAT itulah yang diluluskan.
Yang aneh ini adalah di GTK, di Dinas Pendidikan. Tentu dapurnya Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BKD di daerah. Nah ini kemudian banyak sekali laporan. Pada saat itu terjadi, saya ada di daerah waktu itu. Mulai dari pukul 6 pagi hingga 6 sore malam, rumah saya rame dikunjungi oleh bagi mereka-mereka yang tidak lulus. Ya, benar. Dia langsung telepon. Saya langsung, bahkan mereka demonstrasi langsung telepon saya berada di Kerinci. Bahkan saya minta kepada Pak Gubernur, tolong ini PJ dihadirkan, saya bilang. Kemudian berikan penjelasan kepada masyarakat secara luas, biar ini tidak terjadi manipulasi dan lain sebagainya. Dan Pak Gubernur mengatakan dengan spontan, seperti yang kita lihat di TikTok dan lain sebagainya, ya kalau memang ini salah, proses sesuai dengan aturan hukum. Nah ini saya setuju, saya bilang. Kalau memang ada oknum yang berbuat, mulai dari manipulasi data, kemudian mereka tidak pernah honor, dijadikan honor, berarti manipulasi data. Yang kedua, terkait dengan penilaian 30%, kenapa tidak diumumkan dari awal bahwa kita akan ada loh penilaian SKTT 30%. Kamu hati-hati. Kamu harus belajar lagi. Tetapi dalam sistem penilaian 30% di sana ada disiplin, moralitas, kerjasama, spiritual. Nah, bagaimana mau menilai ini? Dan itu tidak objektif sama sekali. Oke, sebentar, Bang Fadli. Berarti ada 3 formasi ya? Tadi ada pendidikan, medis, teknis, dan GTK, guru dan tenaga pendidikan. Nah, yang medis sama teknis tidak ada persoalan? Tidak ada persoalan. Karena memang tidak ada seleksi tambahan? Tidak ada seleksi tambahan. Oke, berarti yang ada di GTK tadi ya? Nah, GTK ini, sekali lagi, siapa yang kemudian paling bertanggung jawab di situ? Tapi nanti menjawabnya. Oke. Kita harus sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Tetap bersama kami pemirsa di Dialog Ruang Publik. Kita bahas mengenai permasalahan penerimaan P3K di Jambi yang kemudian banyak terjadi masalah, khususnya di daerah Kerinci, Sungai Penuh, dan di kota ya. Ya, kalau yang di kota Jambi, misal provinsi dan Tanjung Jabung Timur itu dikit cuma satu-satu. Menarik Tanjab Tim. Kalau Tanjab Tim kemarin hari Jumat dia lapor, Pak. Senin ini Pak Bupatinya langsung ambil keputusan. Yang dilaporin karena dinilai tidak memenuhi syarat dan curang, coret. Fair dia, langsung. Nah, kita ingin para kepala daerah itu bersikap tegas seperti itu. Jangan nggak jelas, nggak boleh. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ke Bang Fadli. Ya. Bang Fadli, tadi pertanyaan saya adalah siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab di sini? Apakah, karena kan seleksi tambahan nih. Ya. Nah, artinya CAT dari BKR pusat sudah selesai, kemudian ada di kabupaten kota. Siapa yang paling bertanggung jawab? Bupatinya, kepala BKD-nya, atau siapa? Semua ini adalah tim, ya. Diawali dengan persoalan manipulasi data mereka yang tidak pernah honor, ada surat honornya, otomatis Dinas Pendidikan. Oke. Terkait dengan penilaian 30% ini melibatkan BKD. BKD bertanggung jawab penuh. Terakhir adalah PJ. Kenapa saya katakan PJ? Karena dia bupati hari ini, PJ bupati, pejabat. Dan dia harus mengambil tindakan tegas seperti yang dikatakan oleh Bung Saiful tadi. Waktu kemarin banyak yang demo, kemudian telepon gubernur minta dihadirkan PJ. Apakah beliau hadir? Apakah sudah ada statement dari PJ, Bupati? Waktu itu tidak berada di tempat dengan alasan demikian. Dan Pak Gubernur saya ingatkan bahwa ini mesti harus kita selesaikan bersama. Kalau tidak ini akan terjadi keributan yang berkepanjangan. Kecurangan-kecurangan Pak Gubernur ini sudah nampak di depan mata, saya bilang. Banyak laporan-laporan ke rumah saya terkait dengan P3K ini. Dan ini real, datanya ada, penilaian yang tidak objektif, orang yang tidak pernah honor dijadikan honor. Kemudian bla bla bla, mohon maaf dalam tanda kutip sekian bayar, ini sudah ada. Oke. Baik, Bang Fadli, berarti apa langkah yang nanti harus bisa dilakukan? Pertama, ini misalnya kalau dari segi wakil rakyat, apakah nanti apa istilahnya ya, punya hak untuk dari sisi memanggil dari sisi mekanisme penerimaan ini kalau kita mengacu ke depan, saya minta pusat ini
ya, kementerian jangan diberikan kewenangan lagi kepada daerah yang 30%. Ini sangat intent dengan penilaian yang tidak objektif. Potensi sangat besar sekali ini. Korup, nepotisme, KKN itu ya, gratifikasi dan lain sebagainya ini terjadi. Jadi sudahlah, urusan 30% tidak usah diadakan. Ini untuk ke depan. Nah sekarang yang telah terjadi, harapan saya, biar ini tidak jadi keributan berkepanjangan, saya yakin banyak oknum yang terlibat dalam hal ini. Termasuk dalam menonton kegiatan kita ini, sore ini. Mungkin banyak yang senang, banyak yang tidak senang juga. Kenapa? Karena mereka menerima, begitu loh. Apa yang senang dan tidak senang ini maksudnya? Iya, mereka sudah banyak menerima. Siapa maksudnya nih? Ya, tim tadi itu. Yang terlibat dalam hal ini, kegiatan penerimaan. Kita periksa satu-satu. Mohon maaf Bang Farisi, saya juga mantan penyidik juga dari kepolisian. Saya pensiun dini. Ini sudah kerjaan kita. 263 ini udah pasti KUHP. Nanti kita bicara lain. Pemalsuan, ya, dokumentasi, pemalsuan dokumen 263 KUHP udah murni 4 tahun penjara. Apalagi ini ratusan orang yang terzulimi. Dan mereka semuanya hari ini mendengar jeritan-jeritan orang, mohon maaf, mereka cerdas, mereka mampu, mereka honor lebih daripada 10 tahun. Mereka yang nggak pernah honor lulus. Bayangin, ini luar biasa ini. Kalau ibarat membunuh itu, ini sudah jantung diantamnya ini. Bukan lagi telinga, leher, bukan itu. Mutilasi, Bang. Mutilasi ini. Nggak benar ini. Dan semua oknum harus bertanggung jawab. Oke, baik. Yang terlibat ya. Ya, oke, saya ke Ombudsman lagi. Bang Saiful, berarti langkah dari Ombudsman sendiri apa yang sudah dan akan? Kalau kami jelas ya, kalau secara lembaga karena punya kewenangan untuk itu akan kami periksa ini sampai selesai, sampai tuntas ini. Pasti ada ujungnya, ada klarifikasinya, ada keputusannya. Apakah nanti kalau Ombudsman lebih melihat dari sisi ada atau tidak ada mal? Apakah nanti ada atau tidak ada mal, kita lihat hasil pemeriksaan. Apa yang paling tidak yang harus kami ketahui? Pertama, sudah benarkah itu secara regulatif? Kedua, sudah benarkah itu secara prosedural? Mekanisme yang mereka lakukan, tahapan itu, substansi, benar atau tidak? Ini semua akan kita cek, akan kita periksa. Kalau itu sudah ada 1 atau 2 kesalahan, itu sudah pasti mal. Kalau mal, maka kemungkinan kita akan sudah tahu nanti bagaimana bentuk hasilnya. Itu nanti biar secara resmi lembaga ombudsman yang akan menjelaskan. Itu sudah atau belum, Bang? Besok, saya baru kirim surat kemarin dengan Bupati PJ Bupati dan Wali Kota Sumapenuh. Ke BKN juga sudah saya kirim. Jadi saya jadwalkan secara bertahap, paginya Wali Kota, sorenya, siangnya dengan PJ Bupati. Besok Selasa ya? Besok Selasa akan kita minta pemeriksaan. Selain itu saya tambah juga membackup apa yang disampaikan oleh Bang Fadli. Ini kan tadi teman-teman peserta juga lakukan aksi nih di DPR Kabupaten Kerinci. Saya sebagai sesuai kewenangan menghimbau juga seluruh layanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Semua lembaga itu harus merespon ini. DPR misal kalau di Kabupaten Kerinci mereka harus tanggap ini. Mereka harus panggil rapat dengar pendapat atau interpelasi atau apa, terserahlah. Itu apa tugas sebenarnya? kewenangan DPR dan mereka harus beri layanan itu. Lembaga pengawas. Itu lembaga pengawas. Tidak boleh DPR itu diam. DPR itu dihadirkan tidak untuk diam. Mereka disebut parlemen itu adalah orang yang mampu berbicara. Bicara mereka karena itu fungsi mereka. Saya selalu menghimbau itu. Seluruh pejabat publik wajib memberi tanggapan, wajib memberi respon apapun yang dipertanyakan publik. Kalau tidak mau, nggak usah jadi pejabat. Karena itu layanan yang harus Anda berikan. Saya dengar ada yang diintimidasi, betul? Itu pun juga saya sampaikan. Kalau memang ada pejabat publik yang mengintimidasi peserta, silakan di-record atau di-report, buat catatan, laporkan lagi. Intimidasi itu maksudnya, kamu jangan lapor-lapor ya, gitu maksudnya? Oh iya, jangan lapor. Kalau kamu lapor nanti keluar dari depodik segala macam, laporkan lagi ke Ombudsman. Banyak yang beredar di WA, yang ikut demo, dapodiknya akan dicabut. Informasi ini dari mana? Ini A1 ini. Berarti ada orang dalam. Saran saya kepada teman-teman. Sebentar Bang, dapodik apa nih Bang? Mungkin belum semuanya juga paham. Daftar ini sebagai tenaga pendidik. Masuk kepada daftar tenaga pendidik. Dia sudah terdaftar online ke pusat. Ketika mereka ini ikut demo, ini akan dicabut. Mubazir dong, mereka sudah mengabdi 10-13 tahun ditakut-takuti ya. Ditakut-takuti. Ini adalah oknum. Dan ini perlu dilindungi oleh ombudsman juga.
Kasihan ini mereka. Mereka mau menuntut kebenaran. Ini cobalah kita merubah mindset pola pikir daerah kita, bagaimana bisa membangun Kabupaten Kerinci ke depan. Kalau mulai dari awal seorang guru saja sudah salah masuknya, nah ini bagaimana? Seperti yang dikatakan oleh ini, kalau guru kencing berdiri ya, murid kencing berdiri juga, begitulah kira-kira, Bung Farisi. Jadi oke lah, dari pusat kita sudah bersih hari ini, reformasi birokrasi. Ini harus sudah jalan. Mulai transparan. Masa di daerah kita kabupaten ini sakti loh. Kerinci itu sakti. Orang yang tidak benar akan terdampar. Itu dia. Oke, Bang Fadli, meskipun tidak ada hierarki ya antara DPR provinsi dengan DPR kabupaten kota. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Bang Saiful, ya wakil rakyat jangan diam, khususnya wakil rakyat yang di sana ya. Artinya kalau kita bicara mengenai fraksi ya, kan hubungan fraksi ini kan dekat ya. Artinya abang di fraksi apa, kemudian di sana juga telepon misalnya, Fan gitu ya misalnya. Kemudian teriak dong di sana dong, kawal dong sampai. Ada nggak perintah-perintah seperti itu juga untuk? Yang jelas diskusi-diskusi kecil sudah kita lakukan. Kemarin saya juga sudah telepon yang namanya Ketua DPRD, kenapa kamu diam, ini. Ya alasannya kemarin ya karena ini masih ada persoalan banjir yang belum ini, sehingga mereka belum sempat memanggil dan meminta keterangan dan lain sebagainya. Dan yang penting, Bung Farisi, saya minta isu P3K, orang mencari kebenaran, ya, yang real datanya ini orang pintar, dia harus lulus, tidak diluluskan, kezoliman terjadi, jangan dikalahkan oleh isu banjir. Itu saja yang saya pesan. Ya, artinya dua-duanya semuanya banjir ditangani. Baik. Ya kan? Banjir juga kita ditangani, perhatikan. ini juga ditangani. Gitu ini ya? juga harus ditangani. Jangan ada asbabun nuzul di situ. Iya. Ada penyebabnya kan? Karena ada kaum yang terzalimi. Mengalihkan isu ini gampang kali nih dari daerah. Jadi alibi karena ada banjir, jadi fokusnya nanganin banjir gitu maksudnya. Ya jangan ada hubungannya. Ingat, Tuhan kan sudah sampaikan, doa orang terzalimi itu bahaya itu. Ini bayangkan yang terzalimi itu 600-an. Nggak boleh itu. Oke, Bang Saiful, tadi kan datanya ada 335. Ya. Nah, itu dari total berapa GTK yang dibuka, kemudian yang yang diduga banyak terjadi itu berapa? Setengahnya atau gimana? Ini menarik ini. Yang 335 itu benar kata Bang Fadli. Formasi teknis dan medis itu cukup clear. Yang 335 itu yang terbanyak itu memang formasi GTK. Guru dan tenaga kependidikan. Itu semua laporan yang masuk. Saya apresiasi terutama Panselda yang bagian teknis, medis. Kalau bisa saya saranin itu yang bagian GTK contohlah pansel yang ada di teknis dan medis atau di formasi itu yang betul, tidak ada problem, clear karena tidak ada seleksi tambahan. Iya, itu yang betul, makanya yang dicontoh itu yang betul. Teman-teman yang ada di GTK, yang di BKD, makanya selalu saya ingin ini yang paling penting publik ingin tahu kan, apa sesungguhnya motif Anda melakukan SKTT itu. Motifnya apa? Ini harus jelas secara ilmiah. Karena kalau bicara kompetensi, bayangin udah lulus juara 1, Pak. Ranking 1, ranking 2. Kalau bicara kompetensi, mau tambah berapa lagi itu? Atau mau SDM yang gimana lagi? Honornya 10 tahun lebih. Honor 10 tahun, mau apa yang diuji orang yang honor 15 tahun tuh mau diuji apa? Jangan-jangan diuji dengan Anda juga kalah nanti kebilang. Kalau kita mau jujur bicara potensi orang, maka kita ingin tahu apa pertimbangan ilmiah, pertimbangan hukum, atau pertimbangan sumber daya manusia terhadap mereka melakukan SKTT ini. Karena logikanya justru dilakukan seleksi kompetensi, namanya kompetensi teknis tambahan. Tentu logisnya orang yang punya pengalaman puluhan tahun lebih punya kompeten daripada mereka yang tidak pernah honor, cuma honor 2 tahun. Kan itu logisnya ya. Mungkin walaupun mau diuji apple to apple. Is okay juga saya pikir yang teman-teman sudah ikut honor 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, uji dengan mereka yang baru honor. Saya cukup meyakini mereka yang lama honor punya kompetensi. Oke. Kalau ingin bicara itu. Bang Saiful, saya menegaskan kembali, menanyakan kembali, memastikan bahwa sebenarnya seleksi kompetensi tambahan teknis tadi dilaksanakan atau tidak? Ini yang masih kita mau pertanyakan. Dan publik juga ingin tahu itu. Benarkah ini telah dilakukan? Kalaupun dilakukan, berbentuk apa? Mana pertanyaannya? Apa berbentuk soal?
apa berbentuk memang aturan regulasinya mengatur bahwa SKTT itu diuji tidak boleh ada wawancara. Itu aturan menteri. Oh, okay. Pertanyaannya, berbentuk apa kalau tidak bentuk wawancara? Ya. Kalaupun Anda yang melakukan bentuk esai, ada soal atau ujian segala macam, seluruh bentuk itu harus mendapat persetujuan menteri. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan BKD atau Panselda hari ini sudah dapat persetujuan? Nah, terus yang berikutnya. Yang berikutnya ditahan dulu, kita harus sudah. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Kita masuk ke segmen yang ketiga, pemirsa, di Dialog Ruang Publik pada sore hari ini. Dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741-66385, 0741-66385, atau yang nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali, sebelum ke Bang Fadli, saya ke Bang Saiful. Bang Saiful, lanjutkan tadi, agak menggantung sedikit. Ya. Jadi proses ini, seleksi tambahan ini sebenarnya dilaksanakan atau tidak? Ya, itu yang pertama yang ingin publik tahu. Apakah benar sudah dilaksanakan? Atau memang ada dilaksanakan karena publik mempertanyakan kapan dilaksanakan, kenapa tidak ada pengumuman, kenapa peserta tidak merasa ada terlibat dalam hal itu, apakah memang tidak dilibatkan, satu. Terus yang kedua, apabila memang benar contoh itu memang dilakukan, ingat, kalau mengikuti Kemendikbud 298 2023, kalau mau menguji benar secara SKTT itu ada 10 komponen. Pertanyaannya, menguji 10 komponen yang dimaksud dari Kemendikbud itu bagaimana? Contoh, itu tadi yang disampaikan oleh Bang Fadli. Bagaimana cara menguji kematangan mental orang? Bagaimana cara menguji spiritual orang? Bagaimana cara menguji kematangan emosional? Bagaimana cara menguji keteladanan, interaksi pembelajaran sosial? Itu indikatornya. Itu komponen yang harus diuji. Ada 10 komponen. Siapa yang menguji? Justru itu saya tanyakan. Kalau ada orang yang mampu menguji 10 komponen ini, saya pastikan dia pakar. Pertanyaannya, benarkah pengujinya pakar? Apakah dia pakar psikolog, psikiater? Karena untuk menguji bagaimana kerjasama, bagaimana jiwa kerjasamamu atau jiwa kerjasama peserta itu dan jiwa kolaboratifnya, alat ukurnya apa? Bagaimana menguji perilaku inklusifnya? Itu komponen-komponen mau diuji. Pertanyaannya, pakai modul apa? Ya, biasanya tes psikologi itu. Iya, modulnya juga. Kalaupun memang harus tes psikologi di rohani, itu pasti soalnya 500-an, Pak. Ya. Untuk mengetahui apakah seseorang berperilaku inklusif atau eksklusif. Ya. Itu 500 soal. Ini peserta nggak tahu ada soal. Tahapannya nggak tahu, nggak ada pengumuman. Tahu-tahu keluar SKTT, kan jadi pertanyaan publik. Ini kewajiban Panselda untuk menjelaskan nanti. Saya memang nanti secara kelembagaan panggil itu mereka, ingin mengetahui juga. Karena kalau memang ada pihak Panselda atau tim penguji yang ditunjuk mampu menguji 10 komponen ini, mereka akan saya jadikan rujukan nanti sebagai staf ahli di Ombudsman untuk nanti mendampingi Ombudsman dalam hal memproteksi para pelapor dan terlapor yang memang berperilaku. Untuk tes berikutnya. Iya. Ada kita ketemu terlapor yang perilakunya kurang baik, dia bisa uji itu. Ini yang kita butuhkan. Sebenarnya juga mengidentifikasinya lebih mudah ya. Artinya tadi dengan teknis tidak, medis tidak, hanya GTK. Berarti kan hanya dinas tertentu sebenarnya yang kalau memang ada bermain ya, kira-kira begitu ya. Dugaannya akan lebih terarah sebenarnya. Kalau dilihat-lihat isu-isu terakhir ini sudah memang kuat dugaan ada permainan, kecurangan, permainan, ada suap, ada sogok, kecurangan mungkin dalam konteks manipulatif dokumen. Tapi kalau ada dugaan-dugaan seperti itu sudah ada. Saya juga berharap aparatur penegak hukum masuk ini, karena ada kemarin pemberitaan, ada chat yang beredar dan ada peserta yang lolos itu ngaku dia bahwa saya dompet tebal dan itu lolos. Artinya dia memang bayar. Saya minta memang menghimbau aparat penegak hukum masuk untuk itu. Ini nggak boleh ada pembiaran nih. Saya jadi sanksi juga nih di Kerinci. Lembaga-lembaga penegak hukum, polisi, DPR, diam. Nggak benar itu. Saya selalu menghimbau sebagai lembaga hukum, sebagai kewenangan, jalankan hak Anda, fungsi Anda. Tugas. Karena itu tugas. Dan itu pelayanan yang harus dibutuhkan oleh masyarakat dan itu harus dilakukan. Baik. Sebelum masuk ke ranah hukumnya, saya ke Bang Fadli lagi. Bang Fadli, berarti ini sudah diumumkan ya? Pengumuman kelulusan sudah diumumkan secara resmi. Sudah. Dan gara-gara pengumuman itulah kemudian tidak masuk, akhirnya pada protes semuanya. Karena mereka begini, Bung Parisi.
ketika mereka selesai menggunakan tes CAT, ya, itu nilainya sudah Nilaikan, tampil. ya. Oke. Jadi Udah, nilai teman di samping dia tahu. Tahu harusnya. Udah live score dia, langsung. Live score-nya ada. Ya, betul. Nah, makanya seperti yang dikatakan oleh Bung Saiful Roswandi tadi, bahwasanya dengan CAT-nya tinggi, katakanlah di angka 500, begitu nilai kelulusan kemarin ada di angka 3,5. Kenapa? Karena kekurangan 30%. Yang 3,5 tadi kembali ke 5,5. Lebih dia, menghantam lebih tinggi dia. Kenapa? Karena nilai 30% dia tinggi. Nah, disitulah letak penilaian yang tidak objektif. Saya sepakat yang dikatakan tadi bahwa yang seharusnya kalau mereka mau transparan, umumkan kepada peserta, peserta ini ada penilaian loh 30%, kriterianya 10 kriteria ini loh. Pertanyaannya ini. Begitu. Contoh, ini kan wawancara. Tatap muka aja nggak pernah. Bagaimana nilainya bagus? Oke. Berarti apa harapannya? Kalau menurut Bang Fadli, apakah keputusan ini dibatalkan dulu atau Harapan saya, PJ harus mengambil tindakan tegas. Kalau ini tidak main-main. Artinya tidak terlibat dalam hal apapun. Oknum yang berbuat silakan. Tapi kalau PJ harus bertanggung jawab, batalkan yang namanya penilaian SKTT 30%, kembalikan kepada CAT, selesai masalah. Kalau tidak, Itu dalam tanda solusinya, kutip ya? ada apa? Why? Kenapa? ini sudah berapa hari sejak putusan itu keluar? Apa pengumuman itu keluar? dari 23 apa 18 Desember kemarin. 23 Desember. Nah, 23 Desember kemarin. Ini sekarang sudah tanggal 8. 8. Dan belum ada pergerakan apapun misalnya dari Ya, pemerintah. Itu yang kita kecewakan tadi. Hari ini yang saya tentang bahkan ombudsman. Lo ombudsman jangan diam aja. Ini udah jelas-jelas. Jangan nunggu bola. Mohon maaf. Ombudsman jangan tunggu bola. Jemput bola. Mana kira-kira yang ada kriteria manipulatifnya di sini? Data itu diambil, diminta, kemudian dilanjut lagi dengan wawancara dan lain sebagainya. Data itulah langsung ke Oke. penegak hukum, selesai masalah. Abang udah disenggol nih. Oke. Saya tanya ini ombudsman, kalau enggak ombudsman jadi Iya. DPR, biar saya duduk di ombudsman. Begitu. Ombudsman secara lembaga, saya sebagai kepala, 1 hari pengumuman keluar, 2 hari mereka ribut, hari ketiga saya keluar statement. Ya. Sejak saya mengeluarkan statement, tidak ada satupun lembaga yang berani mengeluarkan statement. Dan itu saya kecewa. Barulah hari keempat berikutnya, gubernur merespon, Bu PJ Bupati merespon. Setelah saya desak, dan memang saya himbau, PJ Bupati, Wali Kota, dan seluruh stakeholder, Anda harus memberi tanggapan. Teman-teman peserta, Anda laporkan segera dengan ombudsman. Saya edarkanlah aduan semuanya. Artinya, secara lembaga, saya sudah bertindak jauh-jauh hari. Memang proses pemeriksaan itu semua ada tahapan. Hanya tinggal hari ini di Kerinci itu masih ada tidak instansi pengawas, DPR, ada tidak. Itu yang lemah hari ini saya perhatikan. Pihak kepolisian, kericuhan seperti ini, ada dugaan kecurangan, masuk tidak, kejaksaan. Teman-teman di provinsi wajib juga untuk paling tidak menyampaikan statement pembicaraan. Bang Fadli udah betul, desak terus itu gubernur karena dia punya hierarki dengan PJ itu untuk bertindak. Kemarin dijanjikan bikin pansus, gimana? Instansi-instansi resmi seperti inilah yang semuanya harus bergerak agar ada setidak-tidaknya kepuasan publik. Kalau semuanya bertindak, semua bertindak pasti akan ada proses. Kita tunggu. Yang penting ada tindakan dan ada langkah yang diambil sesuai fungsi kewenangan. Jangan sampai tidak ada pergerakan. Lebih wabil khusus teman-teman DPR Kabupaten Kerinci. Ini yang kemarin pimpinan ada keluarkan statement, pimpinan DPR-nya. Bu Edward. Iya, cuman lempar statement akhirnya. Bukan begitu sebagai lembaga. Sebagai lembaga dia punya hak kekuasaan, punya hak kewenangan. Kalau di DPR ada hak interpelasi, panggil itu PJ. Masa sebagai DPR selama hidup nggak pernah panggil itu DPR Bupati? Masa nggak digunakan haknya ini gitu ya? seluruh DPR ini, saya sampaikan atas nama kewenangan lembaga ombudsman, seluruh DPR kabupaten dan kota, ditantang, ya? provinsi yang ada di provinsi Jambi ini nggak pernah. Kalau ada konflik di daerah panggil PJ Bupati atau panggil kepala daerah nggak pernah. Maka kita sanksikan juga nilai integritas pengawasan mereka. Ini nggak lazimnya. Maka saya juga berharap ada lucunya lagi. Ini kenapa nggak lucu? Ada DPR mengeluarkan statement menggunakan nama inisial lagi. Jadi saya jadi juga bingung. Ini kok DPR mengeluarkan statement berinisial? Nggak seperti Fadli di provinsi.
Enggak seperti Bang Fadli. Saya pikir ini wakil rakyat apa enggak ini gimana? Nah, ini kok Atau, begini jadi. atau rakyat salah pilih. Ya itu makanya karena ini menjelang pemilu juga. Ini Iya. kesalahan berawal juga kembali kepada rakyat. Iya, Kenapa lu pilih yang begini-begini? Oke. Sehingga lembaga-lembaga yang seyogianya berfungsi untuk hadir membela seluruh hak publik, hak masyarakat seperti ini, hari ini kita bisa lihat Ya. siapa saja masyarakat bisa respon. Ini yang kadang-kadang ya nggak cukup hanya membangun atau hanya mendorong persoalan seperti ini hanya 1-2 orang. Ya. Ini memang kerja bareng. Semua pihak harus berperan mengeluarkan bergerak sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Itu yang kita harapkan. Bang Saiful, kalau dari sisi ombudsman, kalau dengar dari proses tadi pembicaraan kita, kan dugaannya sangat kuat ya terjadi. Nah, misalnya terjadi mal administrasi, apa sanksinya? Kami bukan bicara sanksi. Kalau ada mal, Bung Farizi lapor ke ombudsman. Laporannya itu benar ditemukan ada mal. Maka tugas kami mengembalikan seluruh hak layanan Bung Farizi. Itu maksudnya. Jadi sanksi urusan atasan. Oke. Kalau hari ini peserta tes lapor ke ombudsman, setelah kami periksa benar itu ada hak dia sebagai orang yang layak untuk diloloskan sebagai P3K, maka hak itu harus diberikan. Itu tugas ombudsman. Makanya saya minta untuk dilaporkan dengan dokumen yang kuat agar hak Anda untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak bisa dipenuhi. Berarti yang mengeksekusi user ya, tetap bupati. Berwenang. Misalnya bupati membatalkan ini dan berdasarkan hasil investigasinya ombudsman, si A yang layak maka putusan dibatalkan. Jadi dan misal A kalau dijadikan. memang nanti hasil dari ombudsman memang ditemukan ada mal, semua pelapor itu ke ombudsman itu ternyata kita periksa memang benar dia berhak untuk duduk atau untuk menjadi P3K, kita tinggal kasih tahu dengan Pak Bupati. Pak Bupati, ini hasil pemeriksaan, ini loh yang harus Anda tindak lanjuti. Ini diangkat, mereka sesuai dengan syarat karena sudah dilakukan pemeriksaan yang kemarin itu ada mal, mereka berhak untuk menjadi P3K. Dia harus lakukan itu. Kalau dia tidak lakukan itu misalkan, maka kami hanya tugasnya hierarki saja. Kami lapor ke gubernur. Tidak juga intervensi dari gubernur lapor ke Mendagri. Atasan dia itu. Tidak juga ditindaklanjuti, lapor ke presiden. Juga tidak ditindaklanjuti, berarti kita benar sedang berada di Indonesia. Ini sarkas ya. Nah, sarkasnya begitu. Mengapa? Ya begitulah tipe pejabat yang Anda pilih. Tidak punya tanggung jawab, tidak punya integritas, dan tidak berani bertindak apabila sesuatu benar itu harus dilakukan. Oke. Kulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Iya. Oke. Itu tugas hierarki kami. Baik, sekali lagi saya ke Bang Fadli. Bang Fadli, apa yang bisa dilakukan lagi misalnya sebagai wakil rakyat selain tadi coba untuk berkomunikasi, tadi ada haknya yang di daerah justru tidak dipakai ya. Kalau hak interpelasi atau hak angketnya provinsi kan tidak bisa kita manggil, tidak ada ya hierarkinya di situ ya, antara kewenangan tidak ada. Gimana mendesak supaya DPRD Kabupaten Kerinci bisa lebih lantang bersuara? Atau mungkin ada dugaan? Yang jelas dari sisi fraksi saya akan menyampaikan kepada ketua fraksi nanti. Kemudian kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan. Ini ribut loh. Ini potensi sangat ributnya sangat tinggi ini saya bilang. Karena manipulatif yang dikatakan oleh Bung Saiful ini jelas ini. Kemudian informasi-informasi suara-suara sumbang yang sering kita dengar, kamu bayar berapa, saya bayar sekian, itu sudah banyak kita dengar. Ada buktinya enggak kira-kira? Nah ini ketika berbicara hukum, Bung Farizi, ini kan berbicara bukti. Saya bilang, kamu ada buktinya enggak? Nah, ini yang susah. Orang yang mau bayar mana mau ngaku, dia juga takut nggak lulus, begitulah kira-kira. Jadi yang jelas sebagai lembaga pengawas di provinsi, Pak Gubernur juga saya minta nanti pertama yang jelas evaluasi terkait dengan PJ Kerinci karena beliau sebagai PJ hari ini tidak berandai-andai kalau tidak bertanggung jawab sampai tuntas. Benar. Saya akan mendesak Pak Gubernur untuk mengevaluasi kembali karena tugas PJ ini setiap 3 bulan itu dievaluasi. Benar. Tugas daripada ombudsman sebagai lembaga independen ini mencari kebenaran ini itu fakta itu jelas begitu dan berproses. Tapi kalau memang ini masuk ke ranah hukum seperti di mana? Di Kabupaten Madinah, Mandailing Natal. Itu hari ini sudah proses hukum sudah berjalan. Dan sebenarnya kalau kita minta di Kerinci begitu juga gitu. Biar ke depan lebih bersih lagi penerimaan. Sudah ada laporan
masyarakat Ya tentu aparat penegak hukum hari ini mereka juga menunggu laporan. Ya, itu yang Tentu kita berbicara dorong. bukti hari ini. Ya. Belum ada tapi ya Belum ada. laporan. Ya makanya kita harus mendorong. Memang kalau memang kan ada beberapa chat WA kemarin tuh sudah ada yang terpublikatif itu tentang suap menyuap. Ya kita mendorong teman-teman lapor juga dengan pihak penegak hukum untuk menelusuri. Persoalan ada atau tidak ada bukti, itulah tugas pihak kepolisian untuk menemukan itu. Kalau 2-4 orang sudah dipanggil, itu 2 sudah Ngaku. dipanggil sudah jadi alat bukti itu. Satu yang jadi satu alat bukti. Ini kita minta dia masuk dulu. Periksa dulu. Nggak ada atau tak ada, lihat bagaimana pemeriksaan itu dilakukan. Itu yang pertama. Oh, oke. Berarti akan ada unsur pidana yang kemudian harus didesak kemudian karena ada dugaan, Ya. maka kepolisian harus masuk. Memang. Minimal kepolisian dalam hal ini, mohon maaf, dengan adanya laporan ada penyelidikan. Ya. Begitu barang bukti sudah ada nanti baru tahapannya meningkat menjadi penyidikan. Ya. Barulah nanti ke penuntutan. Oh, oke. Berarti harus didesak Ini juga ya? penyelidikan harus dulu Oke. dilakukan. Baik, kita Terutama sudah dulu. teman-teman di kepolisian. Kita sudah dulu pemirsa, masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana. Pemirsa, kita berada di penghujung dialog ruang publik pada sore hari ini tentang permasalahan penerimaan P3K. Tadi dua narasumber telah menyampaikan bagaimana proses terjadinya proses seleksi ini dan dugaan-dugaan yang terjadi. Saya ingin closing statement dari dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Dr. Fadli. Kira-kira apa yang ingin Abang sampaikan kepada Gubernur, kepada pemerintah, Forkompinda mungkin, Ya. kepada seluruh masyarakat? Pertama, saya ikut prihatin dengan adanya kejadian yang penilaian sangat tidak objektif, ya, penilaian 30% tersebut tidak objektif. Saya minta kepada pemerintah daerah kembalikan aja saja nilai CAT itu sesuai dengan yang ditentukan oleh BKN. Kemudian bagi oknum yang hari ini katakanlah sedang menjabat, jangan lagi melakukan pengancaman terhadap mereka-mereka yang akan mendapatkan keadilan atau kebenaran. Kasihan mereka yang telah honornya sampai 10-13 tahun, itu kasihan mereka. Mereka mau mencari keadilan, tidak menuntut apa-apa kok. Kembalikan saja. Kemudian tindakan tegas, kita tuntut hari ini bahwa PJ harus bertanggung jawab penuh. Apa langkah yang harus dilakukan? Jangan sekedar diam. Jangan lempar tangan, jangan lempar ini dan lain sebagainya. Dan Pak Gubernur juga harus mengevaluasi kinerja PJ ke depan. Terima kasih itu. Baik, terima kasih. Terakhir, Kepala Ombudsman, Bang Saiful. Ya, pertama yang jelas laporan yang sudah masuk ke Ombudsman, kami pastikan di publik ini pasti kami selesaikan. Ya. Di ujungnya nanti kita akan menemukan ada atau tidak adanya maladministrasi terhadap seleksi P3K khususnya yang dilaporkan hari ini Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Itu saya jamin itu. Anda tunggu saja nanti hasilnya. Ya. Yang kedua, paling penting ini karena kerja besar, Ya. ini juga bisa kami sebut sebuah laporan yang luar biasa Ya. selama saya menjabat. Kejahatan korporasi. Iya, sangat luar biasa nih koperasi sekali ini. Awal tahun langsung tumpuk 335 laporan. Ini harus didorong bersama-sama seluruh stakeholder, Ya. lembaga negara, lembaga pemerintah untuk ikut merespon ini. Kita ingin negeri ini bersih, maka seluruh fungsi lembaga itu baik DPRD kabupaten, Ya. bagusnya seperti DPRD Kota Sungai Penuh. Mereka langsung respon, langsung gelar RPDP, gelar rapat dengar pendapat, Ya. dia panggil itu dinas. Itu baik untuk seperti itu. Dan Ya. itu fungsi mereka. Ya. Kita juga minta kabupaten juga seperti itu, DPRD kabupaten. Dan teman-teman politisi seluruh harus ngomong bicara. Nantilah masalah orang mau nafsir ini putih selesai. Ya. Yang penting kewajiban kita harus Menyeruakan. sampaikan. Dukunglah keadilan itu, dukunglah kebenaran itu agar negeri kita ini bersih. Ya. Saya sering sampaikan, malu kita sebagai masyarakat, terutama sebagai warga Kabupaten Kerinci, setiap seleksi apapun, saya garansi Bang, Ya. setiap seleksi apapun, mau seleksi pegawai, mau seleksi honor, mau seleksi jabatan OB, bahkan seleksi pejabat, tak terlepas dari isu suap.
ini sudah buruk sekali ini. Ini Oke. nggak baik. Hari ini PJ, Anda harus hadir dan tampil, mengclearingkan ini, bersihkan ini. Perlihatkan komitmen Anda, ketegasan Anda, ingin benar-benar membantu masyarakat untuk lebih baik dan membangun daerah Baik. kabupaten untuk lebih baik. Jangan lagi ada, kemarin saya dengar ada lagi motif politis sebagai PJ Bupati untuk membantu. Ini mau dibawa kemana daerah kabupaten kita ini? Ini yang harus saya sensikan. Sekali lagi, baik dari jajaran gubernur, saya apresiasi, teman-teman DPR Provinsi juga. Selain di Bang Fadli, saya minta juga yang lain. Itu kan masih ada itu. 6 lagi anggota dewan yang lain. Anda bicara. Ya. Ini rakyat Anda. Baik. Jangan Fadli Tugas saja ya, jangan Pak Fadli terus ini. Kadang-kadang dibilang Oke. ada motif ini. Nah, itu yang saya harapkan. Sama-sama kita dorong Ya. agar keadilan, kebenaran dan kemakmuran yang diharapkan oleh masyarakat secara umum, khusus di Kabupaten Kerinci, bisa terwujud dan tercapai. Baik. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Bang Saiful, terima kasih Bang Sama-sama. Fadli sudah hadir Ya. dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.